apa, kita itu kan programnya adalah baca ya, tulis Al-Qur'an ya, atau bit gitu ya. Bit itu baca, I-nya itu adalah imla, T-nya itu adalah tahsin. Baca, kemudian dictation, diimlakan, kemudian kita memperbaiki bacaannya. Nah, rata-rata yang belajar di sini adalah mereka yang notabene belajar di guru-guru ngaji sekitar sini. Nah, kemudian mereka tertarik di metode yang kita lakukan. Nah, akhirnya para ustadznya ini, para gurunya menemukan kekeliruan, kesalahan yang luar biasa di bab cara membacanya. Nah, ini nih yang paling mereka bagaimana kemudian dengan berbagai macam cara agar supaya bacaannya ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu mungkin. Jadi guru-guru ini benar-benar harus, kalau ibarat apa ya namanya, kalau ibarat settingan sudah jadi ya, kemudian kita setting ulang itu bagaimana, udah bisa membayangkan bagaimana agar supaya penetatan ketika mengucapkan A itu benar, Ba itu benar, Ta itu benar. Nah, ini ya ditemukan kendala yang luar biasa, itu dukanya. Ya sukanya itu, aduh, kita bisa berkumpul dengan para pencinta-cinta Al-Qur'an. Kenapa di ngobrolnya kita di sini, itu adalah bagian sebuah kegiatan yang mengundang ya Allah turunkan anjalas sakinah. Karena di dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada suatu kaum yang duduk ya di rumah Allah itu kemudian yadkurun Allah, kemudian berzikir kepada Allah, menyebut Allah, wa yatluna kitabah, kemudian membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, illa nadat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan rahmat. Kita semua dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang senantiasa terus kemudian mendoakan kita. Dan yang paling penting adalah wa dzakarallahu fiman indah. Kemudian Allah menyebut nama kita di hadapan ya para malaikat, di hadapan para manusia, bahwa si fulan cinta terhadap Al-Qur'an, bahwa si fulan senantiasa hidupnya dihabiskan untuk memberikan ya pelajaran kepada santri-santri, pelajaran kepada ya warga sekitar dan sebagainya. Ya. Di bulan Juli itu ya pandemi gitu ya. Selepas kita Ramadan ini berdiri masih pandemi. Nah, saat itu santrinya sekitar 30 ya, dan sekarang di Januari 2021 ini ada peningkatan 50%. Jadi ada 60 santri. 60 santri wilayah sekitar ini saja. Ya sebetulnya kalau santri-santri kita banyak gitu ya. Cuman hanya saja mereka di wilayah-wilayah binaan masing-masing gitu. Dan alhamdulillah warga sekitar Tambelang ini, khususnya Kampung Sukarapi ini, mereka antusias. Ekspektasinya ini meningkat ya, secara jumlah santri itu meningkat alhamdulillah. Gitu. Tetapi lagi-lagi kami bicarakan kepada pendiri pesantren, kepada pimpinan pesantren, kepada guru-guru ngaji. Kita juga ada program bagaimana kemudian mengapresiasi guru ngaji di sekitar, sudah berjalan ya alhamdulillah. Jadi keberadaan Sawung Quran ini bukan menjadi suatu ancaman bagi lembaga-lembaga yang ada, tetapi kita rangkul, kita jadikan mitra, kita jadikan ya saudara. Ayo kita sama-sama, yang namanya dakwah itu harus kolektif. Kalau masing-masing mah nggak bisa mewujudkan ya santri yang berakhlakul karimah dan sebagainya. Ayo kita bersama-sama. Ya paling tidak kita berbagi-bagi tugas. Mungkin ada yang kurang ini, ayo kita rapikan dan sebagainya. Insya Allah ini ya sudah kita melakukan penjajakan, ya udah melakukan obrolan dengan pemiliknya. Insya Allah itu akan dilepas, tinggal nunggu ini saja sebetulnya ya. Tunggu keajaiban ada dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebetulnya program yang kami hadirkan
ya, karena kita tidak semuanya program-program itu kemudian kita keluarkan perlahan-lahan ya. Diantaranya adalah ke depannya kita juga akan merangkul para remaja, para pemuda, pemudi untuk bagaimana kemudian bisa memanfaatkan atau merasakan keberadaan saung ini, tentu dengan kegiatan-kegiatan di dunianya, di zamannya. Kalau misalkan mereka suka dengan futsal, kita sentuh dengan futsal, tetapi kita tidak lepas dari ada dakwah di situ. Dan nanti ini tanahnya sudah oke. Nah, di sini nanti akan dibangun sarana tempat ibadah, tapi konsepnya konsep saung. Ya, kita berdasarkan teman-teman yang ada, kita discuss, ya kita ngobrol. Kalau kekuatan saung itu kan nggak tahan lama ya, dan itu dari sisi ini mubadir kan gitu. Sebetulnya nggak ada mubadir, cuman kita lebih berpikir logisnya saja. Jadi konsepnya sudah disetting gitu ya. Konsepnya adalah konsep saung, tetapi bahan bakunya adalah dari batu-batu dan sebagainya. Jadi kemungkinan ke depan itu nanti dilaksanakan tempat ibadah, kemudian asrama, kemudian tempat permainan, dan dalam jangka waktu panjang lagi ya, beberapa tahun lagi kita mendirikan outbound gitu ya, outbound. Nah, sasarannya adalah ya sekolah-sekolahan yang ada di sini ya, daripada jauh-jauh kan gitu ya, kita fasilitasi outbound di sini ya. Tentu ada visi dan misi di sananya. Kita membaca Sukarapi ya, khususnya atau umumnya Tambelang ya, anak-anak mudanya itu luar biasa. Saya kira anak muda saat ini kan tantangannya luar biasa, bukan hanya dari eksternal, di internalnya saja bahkan tantangannya itu ada di rumahnya masing-masing. Dan itu kemudian kita jadikan saung ini sebagai ya rem mereka gitu, supaya tidak terbawa dengan ya arusnya, dahsyatnya perkembangan zaman, terkhusus adalah digital ini. Saung Quran Al-Awwal binaan Rumah Zakat ya, mengajak para dermawan ya agar supaya kemudian memberikan kontribusi ya, baik itu materi, kemudian pemikiran, kemudian ya apa sajalah ya, kita sama-sama meninggikan ya kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bekerja secara berjamaah ya, maka akan memudahkan ya untuk mendapatkan kesuksesan. Saung Quran ini bukan miliknya Rumah Zakat, tetapi ini adalah milik umat Islam. Keberadaannya ya kami harap ya masing-masing memiliki kepedulian terhadap saung Quran ini